Pagi itu, langit Denpasar tampak teduh. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung Universitas Mahardika, menebarkan cahaya yang lembut di antara pepohonan Kamboja yang berbaris di sepanjang jalan masuk kampus. Di antara riuh mahasiswa baru yang masih saling memperkenalkan diri, ada satu sosok yang berjalan perlahan dengan tas lusuh di pundaknya. Timothy Arsa, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial jurusan Sosiologi. Wajahnya biasa saja, tidak menonjol, rambutnya agak berantakan, matanya sedikit sayu seperti seseorang yang sering begadang terlalu lama. Di tangan kanannya ia menggenggam buku catatan kecil dengan sampul hitam yang selalu dibawanya kemanapun. Dari kejauhan ia tampak seperti bayangan yang terselip di antara warna-warni kehidupan kampus yang ramai. Timothy datang dari keluarga sederhana di Singaraja. Ayahnya bekerja sebagai teknisi bengkel motor. Ibunya menjahit pakaian tetangga untuk membantu ekonomi rumah tangga. Ia bukan anak yang suka bersosialisasi, tapi punya tekad kuat untuk bisa mengubah nasib keluarganya lewat pendidikan. Di rumah, ibunya selalu mengingatkan agar ia tidak minder dengan mahasiswa lain, namun sejak pertama kali melangkahkan kaki di kampus besar itu, rasa kecil dan canggung tak pernah benar-benar hilang. Kosnya terletak tak jauh dari gerbang belakang kampus, sebuah rumah kayu tua dengan kamar sempit, berisi kasur busa tipis, meja belajar, dan kipas angin yang berderit setiap kali berputar. Dari jendela kecil kamarnya, ia bisa melihat tembok tinggi gedung fakultas tempat ia belajar setiap hari. Malam-malamnya sering diisi dengan membaca buku teori sosial atau menulis hal-hal kecil di buku catatannya. Bukan tugas kuliah, tapi perasaan-perasaan yang tidak bisa ia ucapkan pada siapapun. Di buku itu, banyak tertulis kalimat sederhana. Hari ini aku mencoba menyapa orang di sebelahku, tapi dia hanya mengangguk dan pergi. Aku ingin punya teman, satu saja cukup. Di kelas, Timothy selalu duduk di barisan paling pinggir, di dekat jendela. Ia tidak pernah terlambat, selalu membawa buku lengkap, dan menjawab dengan sopan setiap kali dosen bertanya. Tapi meski prestasinya baik, ia jarang diajak bicara. Mahasiswa lain sibuk dengan geng pertemanan mereka sendiri, membentuk kelompok berdasarkan asal daerah, gaya berpakaian, atau sekadar kesamaan hobi. Timothy tak punya apa pun dari itu. Ia tidak punya kendaraan, tidak suka nongkrong di kafe, dan terlalu kaku untuk ikut bercanda. Hanya ada satu orang yang kadang menyapanya, Rani, gadis berambut pendek dengan kacamata bulat, duduk di baris tengah. Rani bukan gadis populer, tapi punya sifat ramah dan empati yang hangat. Suatu kali, saat hujan deras mengguyur kampus, dan sebagian mahasiswa berlari ke parkiran untuk menyelamatkan motor, Timothy tetap duduk di kursi. Menatap keluar jendela, Rani mendekat, menawarinya payung. Timothy, kamu nggak pulang? Tanyanya lembut. Timothy tersenyum kikuk. Nggak apa, nanti juga reda. Rani menghela napas menaruh payung di mejanya. Pakai aja, aku masih nunggu temanku juga. Itu pertama kalinya Timothy merasa diperhatikan. Sejak hari itu, ia mulai menantikan setiap pertemuan dengan Rani. Bukan karena cinta, tapi karena rasa hangat yang jarang ia dapatkan dari siapapun. Rani sesekali meminjamkan catatan kuliah atau sekadar menyapa saat berpapasan di koridor. Bagi Timothy, itu sudah cukup membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Meski begitu, rasa sepi tetap menghantui setiap langkahnya. Saat jam istirahat, ketika teman-teman lain tertawa di kantin, ia sering duduk sendirian di taman belakang fakultas, membuka bekal sederhana dari ibunya, nasi dengan telur dadar dan sambal. Ia makan perlahan sambil mendengarkan suara burung dan gemerisik daun, membiarkan pikirannya melayang entah kemana. Kadang ia memperhatikan sekelompok mahasiswa yang berfoto bersama, dan hatinya terasa perih, bukan iri tapi kosong. Beberapa mahasiswa lain mulai memperhatikan keberadaannya, tapi bukan dengan niat baik. Itu anak aneh yang selalu duduk sendiri, bisik salah satu dari mereka. Ada juga yang menyebutnya si kutu buku. Timothy tidak pernah membalas, hanya tersenyum kecil lalu menunduk. Ia sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Sejak sekolah menengah, ia selalu dianggap aneh karena terlalu pendiam. Suatu sore, setelah mata kuliah selesai, ia berjalan ke kantin untuk membeli air mineral. Beberapa mahasiswa di meja pojok menatapnya dan tertawa kecil. Salah satu di antara mereka, seorang senior bernama Bagas, berkata cukup keras untuk didengar,
Si profesor lewat, hati-hati nanti disuruh ceramah. Teman-temannya tertawa, Timothy pura-pura tidak mendengar. Tapi langkahnya terhenti sejenak, di dadanya muncul rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia tak marah, hanya lelah. Malamnya ia menulis lagi di buku catatannya. Mereka tertawa lagi hari ini. Aku tidak tahu kenapa selalu aku yang jadi bahan candaan. Aku cuma ingin kuliah dengan tenang. Namun di balik kesendiriannya, Timothy tetap berusaha positif. Ia mengikuti kegiatan kampus. Meski tidak ada yang benar-benar menyapanya, ia menghadiri seminar, mencatat dengan rapi, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Di ruang kelas, saat dosen memuji analisis tulisannya tentang teori sosial, wajahnya memerah, bukan karena bangga, tapi gugup. Karena tiba-tiba semua mata menatap ke arahnya. Setelah kelas selesai, ia buru-buru keluar, takut menjadi pusat perhatian lagi. Hari-harinya berjalan begitu-begitu saja. Bangun pagi, mandi dengan air dingin di kamar mandi bersama penghuni kos lain, berangkat kuliah dengan jalan kaki, makan siang sendiri, lalu pulang dan belajar hingga larut malam. Tapi di balik rutinitas itu, ada perasaan yang tumbuh pelan-pelan di hatinya. Kesepian yang semakin dalam. Ia ingin bicara, tapi tak ada yang mau mendengar. Ia ingin tertawa bersama, tapi tak ada yang mengundangnya. Suatu malam listrik di kosnya padam. Ia menyalakan lilin kecil di atas meja dan menatap pantulan bayangan dirinya di jendela. Aku baik-baik saja, bisiknya pelan, tapi bahkan suaranya sendiri terdengar asing. Seperti suara orang lain yang berbicara dari kejauhan. Keesokan paginya, ia melihat Rani di depan kelas dan menyapanya dengan senyum malu-malu. Rani membalas dengan ramah, tapi segera bergabung dengan teman-temannya yang lain. Timothy berdiri di sana beberapa detik, lalu perlahan duduk di kursinya seperti biasa. Dari balik jendela, ia melihat burung-burung terbang rendah melintasi halaman kampus yang mulai ramai. Ia menulis satu kalimat lagi di bukunya sebelum dosen datang. Aku masih di sini, meski tak ada yang benar-benar melihatku. Dan begitulah hari-hari Timothy berlalu, sunyi, datar tanpa warna. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum sopan dan kesederhanaannya, ada jiwa yang perlahan-lahan menjerit dalam diam. Ia hanya ingin diterima, hanya ingin dianggap ada. Tapi di kampus yang sibuk dengan gengsi, gaya hidup dan pencitraan, kehadiran seorang anak pendiam seperti Timothy hanyalah bayangan di sudut kelas, samar, terlupakan, dan tak pernah benar-benar dipahami. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu mulai berubah perlahan. Entah itu takdir, atau mungkin hanya nasib buruk yang menunggu untuk meledak di saat yang tepat. Tapi satu hal pasti, setiap rasa sepi yang dibiarkan terlalu lama akan menemukan caranya sendiri untuk bersuara. Awalnya, semua itu tampak seperti candaan biasa. Saat dosen memanggil namanya dengan logat asing yang terdengar kaku, teman-temannya menahan tawa, ada yang menirukan caranya berbicara, ada yang berbisik, "Ih, kayak robot." Timothy hanya tersenyum, berusaha tak tersinggung. Ia berpikir, mungkin memang begitulah cara mereka berinteraksi. Ia terlalu polos untuk memahami bahwa beberapa tawa bisa menyakitkan lebih dari kata-kata kasar. Hari berikutnya, saat ia presentasi di depan kelas, tangan Timothy bergetar. Ia membaca makalah dengan suara pelan, mencoba menjelaskan teorinya tentang perubahan sosial. Beberapa mahasiswa di belakang mulai saling menyikut, lalu terkekeh. Suaranya kayak anak TK, ujar salah satu dari mereka. Timothy menatap layar laptopnya, pura-pura tidak mendengar, sementara wajahnya memerah menahan malu. Ketika dosen memuji isi makalahnya, ia hanya mengangguk cepat dan kembali ke kursinya tanpa menatap siapapun. Setelah kelas bubar, ia berjalan melewati lorong panjang fakultas. Dari belakang terdengar panggilan, Prof, jangan lupa ganti baterai robotmu ya." Suara tawa meledak, diikuti langkah kaki menjauh. Timothy berhenti, menatap ubin lantai yang berkilau oleh pantulan cahaya sore. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ia hanya menunduk dan berjalan lebih cepat, menahan sesuatu yang berat di dadanya. Di rumah kos, Timothy menatap dirinya di cermin. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh, kaku dan palsu. Ia membuka lemari kecilnya, melihat tumpukan pakaian sederhana. Kemeja putih yang warnanya mulai kusam, celana hitam yang sudah melar di bagian lutut, semua tampak biasa.
Terlalu biasa bagi dunia kampus yang dipenuhi anak-anak kota dengan pakaian mahal dan sepatu baru setiap minggu. Suatu hari saat mata kuliah teori komunikasi, dosen meminta mahasiswa membuat kelompok. Untuk tugas proyek, Timothy segera mendekati dua temannya yang duduk di depan. "Boleh aku gabung sama kalian?" Tanyanya pelan. Salah satu dari mereka, Reza, menoleh sambil tersenyum tipis. Kayaknya udah penuh deh, Tim. Coba ke kelompok lain aja." Tapi saat Timothy berpaling, ia mendengar tawa kecil dan bisikan, "Kasihan banget si cupu ini." Itu kali pertama Timothy mendengar kata itu, si cupu. Kata sederhana yang entah kenapa terasa lebih tajam dari pisau. Sejak hari itu, julukan itu menempel padanya seperti bayangan. Mereka memanggilnya Prof. Cupu, si penulis buku harian. Bahkan robot sosio, setiap kali ia lewat, beberapa orang pura-pura menirukan gaya bicaranya, mengangkat bahu dan menunduk, menirukan gestur sopan khasnya. Di grup kelas, candaan itu semakin liar. Salah satu mahasiswa, Bagas, anak senior yang paling sering melontarkan lelucon, mengunggah foto Timothy yang sedang menulis di taman belakang kampus dengan caption, "Menulis skripsi tentang kesepian sejak semester 2. Postingan itu dipenuhi emotikon tawa. Ada yang menambahkan, "Cupu tapi pinter. Bahaya nanti jadi dosen killer." Rani melihat postingan itu dan merasa dadanya sesak. Ia tahu Timothy tidak akan melawan. Anak itu terlalu lembut untuk membalas, terlalu polos untuk menyadari bahwa dunia bisa sekejam itu. Rani mencoba mengalihkan perhatian dengan berkata di grup, "Udahlah, jangan keterlaluan." Tapi komentarnya tenggelam di antara puluhan balasan bercanda. Pada selapan itu Isa Dagmetris Daviapertley takut ikut diserang di kampus. Suasana makin tidak nyaman. Setiap kali Timothy datang, bisik-bisik mulai terdengar. Kadang seseorang bersiul pelan saat ia lewat. Kadang selembar kertas jatuh ke mejanya bertuliskan, "Jangan sok pinter, cupu." Ia tidak tahu siapa yang menulis, tapi ia menaruh kertas itu di saku dan pura-pura tak peduli. Namun malamnya di kos, ia menatap kertas itu lama sekali sebelum akhirnya membakarnya di atas lilin. Hari berganti minggu. Di setiap presentasi kelompok, Timothy semakin dijauhkan. Ia mencoba ikut berdiskusi, tapi pendapatnya diabaikan. Suatu kali, salah satu temannya bahkan berkata, "Udah Tim, kamu yang ngetik aja deh. Jangan kasih ide, nanti ribet." Semua tertawa, dan Timothy hanya mengangguk pelan. Rani memperhatikannya dari jauh. Ia ingin menghampiri, tapi rasa takut membuat langkahnya tertahan. Ia tahu betul bagaimana rasanya jadi sasaran candaan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini semua orang seperti kompak menjadikannya bahan hiburan. Ia menatap wajah Timothy yang menunduk dalam, lalu memalingkan pandangannya dengan rasa bersalah. Pada suatu sore yang lembab, langit tampak muram. Setelah kelas selesai, Timothy berjalan ke taman fakultas seperti biasa. Ia duduk di bangku batu yang lembab oleh embun, menatap kolam kecil di depan gedung. Di sekelilingnya, daun-daun kering berterbangan tertiup angin. Ia membuka buku catatannya, menulis dengan huruf kecil dan rapi seperti biasanya. Hari ini mereka tertawa lagi. Aku sudah terbiasa. Tapi kadang aku bertanya, apa mereka sadar kalau aku juga manusia? Setetes air jatuh di atas halaman buku itu. Entah dari langit atau dari matanya sendiri. Ayah menutup buku itu, memasukkannya ke tas, dan memandangi langit yang makin gelap. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara tawa dari arah kantin. Sekelompok mahasiswa melintas sambil membawa ponsel, memperlihatkan sesuatu sambil tertawa keras. "Saya lihat deh, fotonya udah viral di grup fakultas," kata salah satu dari mereka. Timothy memandang mereka sekilas, lalu menunduk. Ia tahu foto apa yang dimaksud. Foto dirinya yang sedang tertidur di kelas dengan caption, "Cupu Recharge Energy." Ia sudah melihatnya tadi pagi dan pura-pura tidak peduli. Tapi sekarang, melihat mereka tertawa di depan matanya, ada sesuatu di dalam dirinya yang retak pelan. Malamnya, ia tidak makan. Ia hanya duduk di depan jendela, memandangi langit malam yang kelam tanpa bintang. Angin berhembus masuk melalui celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Di atas meja, buku catatannya terbuka. Cahaya redup lampu menyorot halaman kosong di mana pena masih menempel di ujung kalimat terakhir. Tangannya gemetar saat mulai menulis lagi. Aku mencoba bertahan, tapi rasanya semakin sulit. Kadang aku berpikir, kalau aku menghilang, mungkin baru mereka sadar aku ada.
Ia berhenti menulis, menatap kalimat itu lama sekali. Suara jangkrik terdengar dari luar, menggema di keheningan malam. Di kamar kos yang sempit dan lembab itu, Timothy menutup buku catatannya pelan, lalu berbaring menghadap langit-langit. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang entah kemana. Ke tempat yang mungkin lebih tenang, lebih sunyi, dan lebih damai dari dunia yang terus menertawakannya. Kalau aku menghilang, mungkin baru mereka sadar aku ada. Kalimat itu terus bergema di kepala Timothy sepanjang minggu itu, seolah menjadi mantra yang menempel di batok pikirannya. Tak bisa lepas meski ia berusaha melupakannya. Setiap kali ia membuka buku catatan kecil itu, huruf-huruf tinta hitamnya terasa semakin pekat, seperti menatap balik ke jiwanya sendiri yang makin remuk. Hari-hari di kampus berjalan tanpa warna. Tak ada lagi senyum canggung dari Timothy saat lewat di koridor. Tak ada sapaan lirih kepada dosen atau teman sekelas. Kita lebih banyak diam, duduk di barisan belakang, menatap papan tulis dengan mata kosong. Beberapa teman yang dulu sering menertawakannya, kini malah menjadikannya bahan candaan lebih dalam. Meme tentang dirinya masih beredar di grup chat kampus. Foto Timothy sedang makan sendirian di kantin, diberi caption kejam. Si introvert lagi ngisi energi dari dunia sepi. Rani memperhatikan perubahan itu dengan rasa bersalah. Ia tahu ada yang salah, tapi setiap kali ingin bicara, kata-katanya seakan tertahan di tenggorokan. Ia pernah mencoba mendekat, menanyakan apakah Timothy baik-baik saja, namun tatapan kosong dari mata pemuda itu membuatnya ciut. "Aku baik," jawab Timothy datar waktu itu, tapi nadanya hampa. Suatu siang, Timothy memberanikan diri menemui dosen walinya. Pak Darno. Ia mengetuk pintu ruang dosen dengan sopan, menenteng map berisi tugas. Tapi bukan tugas yang ia ingin bicarakan. Ia ingin bicara tentang perasaannya, tentang rasa terasing, tentang ejekan, tentang betapa beratnya beban yang ia rasakan setiap kali melangkah ke kampus. Namun saat ia mulai membuka mulut, dosen itu bahkan tak mengangkat wajah dari laptopnya. "Kamu anak yang pintar, Tim. Kalau masalah temannya, kamu harus lebih terbuka. Anak muda itu jangan terlalu sensitif." Kalimat itu seperti tamparan. Timothy hanya menunduk, mengangguk pelan. Ia tahu tidak ada yang benar-benar peduli. Malam itu, hari Jumat, kampus mulai sepi sejak pukul 7. Lampu-lampu di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mulai dipadamkan satu persatu. Hanya tinggal beberapa lampu koridor yang menyala redup. Angin malam berembus membawa aroma lembab dari pepohonan di taman belakang. Suara jangkrik bersahutan, berpadu dengan langkah sepatu Timothy yang pelan menyusuri tangga menuju lantai 2. Ia duduk di balkon yang menghadap halaman tengah kampus. Dari situ, ia bisa melihat tiang bendera, taman kecil, dan kursi-kursi beton tempat mahasiswa biasa nongkrong di siang hari. Kini semua itu sunyi, tanpa suara, seolah menatapnya kembali dalam keheningan. Timothy menatap langit malam. Bintang-bintang redup tertutup awan. Bulan menggantung di antara dahan pohon akasia, pucat dan dingin. Ia membuka ponselnya, melihat deretan pesan grup kelas yang masih berisi candaan. Tidak ada satu pun nama yang memanggilnya dengan tulus, tidak ada satu pun pesan menanyakan kabarnya. Lalu jempolnya berhenti di satu kontak. "Rani?" Ia menatap layar itu lama sebelum akhirnya menulis pelan. "Kamu teman yang baik. Terima kasih sudah pernah peduli." Pesan itu dikirim pukul 22.14. Setelah itu, layar ponsel gelap kembali. Timothy memejamkan mata. Dalam dadanya, rasa sesak yang selama ini ia tahan seperti meledak perlahan. Ia menunduk, menatap halaman kampus di bawah sana. Sejauh 2 lantai, mungkin 3 meter, mungkin lebih, tapi di matanya, jarak itu terasa seperti jurang yang dalam dan tak berujung. Air matanya menetes. Ia bergumam pelan, suaranya hampir tak terdengar. Mungkin nanti mereka akan ingat. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, satpam kampus yang berpatroli mendengar suara keras seperti benda jatuh, menghantam lantai semen. Ketika mereka menelusuri sumbernya, tubuh Timothy telah tergeletak di halaman depan gedung FISIP. Darah mengalir dari kepala bagian belakang, membentuk genangan kecil yang cepat menghitam di bawah cahaya lampu taman yang redup. Ponselnya terjatuh tak jauh dari tubuhnya. Layarnya retak, tapi pesan terakhir kepada Rani masih terbuka. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampus keesokan paginya. Mahasiswa berdatangan. Beberapa menutup mulut menahan kaget.
Beberapa malah berbisik dengan nada tak percaya. Dia bunuh diri ya? Katanya gara-gara dibuli. Masa sih? Semua hanya spekulasi. Polisi datang, memberi garis kuning di sekitar lokasi. Setelah melakukan olah tempat kejadian, mereka menyimpulkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain benturan di kepala. Kasus dinyatakan bunuh diri. Namun di tengah keramaian itu, Rani berdiri terpaku. Matanya menatap darah yang masih mengering di lantai. Di benaknya, ia teringat pesan terakhir itu. Juga sorot mata Timothy yang sempat menatapnya di sore sebelum kejadian. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan itu bukan tatapan putus asa, tapi seperti seseorang yang sedang menyimpan janji. Malam harinya Rani tak bisa tidur. Ia terus memandangi layar ponsel, membaca pesan Timothy berulang kali. Di luar jendela kosnya, angin berdesir membawa aroma tanah basah. Lalu entah kenapa, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan di halaman depan. Ia menoleh pelan dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat bayangan samar berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Bayangan itu diam, tapi wajahnya mirip sekali dengan Timothy. Bab ini diakhiri dengan Rani yang menutup Gordon dengan tangan gemetar. Di luar, angin kembali berembus dan entah dari mana terdengar suara lembut berbisik di antara desir malam, seperti suara seseorang yang memanggil namanya pelan. Rani, suara itu masih terngiang di telinganya semalaman, lembut namun dingin seperti desah angin yang menyusup di sela-sela jendela. Sejak malam itu, Rani tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak berhenti di hari kematian Timothy, tapi hari berikutnya. Dunia kampus berjalan seolah tak terjadi apa-apa, seolah darah di lantai gedung FISIP hanyalah noda biasa yang bisa disapu dan dilupakan. Pagi itu, Rani membuka ponselnya dengan mata berat. Grup WhatsApp kelas sudah penuh ratusan pesan baru. Judul grup itu, Sosiologi 2023. Kini terasa seperti candaan pahit. Ia berharap akan membaca ucapan belasungkawa atau doa. Tapi yang ia temukan justru membuat perutnya mual, boy. Si cupu akhirnya resign dari kehidupan. Lompatnya keren juga ya, viral banget tuh. Ada yang punya fotonya nggak pas sudah jatuh? Tuh lihat, mukanya belepotan kayak film zombie. Pesan-pesan itu beruntun muncul, disertai emotikon tawa, stiker lucu, dan foto yang membuat Rani ingin muntah. Foto tubuh Timothy yang diambil diam-diam dari kejauhan, di sekitar garis polisi, lalu diedit dengan tulisan merah besar. The last flight of Prof. Kupu, matanya berair. Bukan karena sedih lagi, tapi karena marah dan muak. Ia menatap satu persatu nama yang menertawakan kematian teman sekelas mereka. Bahkan teman yang dulu duduk di ruangan yang sama, bernapas di udara yang sama. Betapa cepatnya manusia berubah kejam. Ketika korban tak bisa lagi membela diri, Rani mengetik dengan jari gemetar. Kalian semua keterlaluan, dia baru saja meninggal dan kalian malah tertawa. Namun balasan yang datang justru lebih kejam. Rani baper, lagian siapa suruh dia cengeng. Udahlah, dia yang nyerah. Kita kan cuma bercanda dulu. Ngapain sih bela dia terus? Jangan-jangan kamu suka ya? Rani menatap layar ponselnya lama sekali. Lalu dengan napas berat, ia mengetik kalimat terakhir. Kalian gak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Dan tanpa pikir panjang, ia keluar dari grup itu. Namun sebelum jempolnya menekan tombol leave group, satu pesan terakhir muncul. Pesan yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Akun itu memakai nama Timothy Arsa. Foto profilnya sama persis seperti akun lama Timothy. Wajahnya tersenyum canggung dengan latar belakang taman kampus. Pesannya hanya satu kalimat. Dikirim pukul 8.44 pagi. Aku masih di sini, Rani terpaku. Dia tahu betul bahwa akun itu sudah tidak aktif sejak polisi mengambil ponsel Timothy sebagai barang bukti. Ia bahkan melihat sendiri ponsel itu di tangan petugas saat olah TKP. Tapi kini, entah bagaimana pesan itu terkirim di grup, seketika suasana grup berubah. Wah, siapa yang bikin akun palsu? Jangan bercanda kayak gini, bro. Serem anjir. Jam segini masih pagi loh. Beberapa mencoba menganggapnya lucu, tapi beberapa lainnya mulai panik. Namun yang paling aneh, akun itu tetap aktif selama beberapa menit, bahkan terlihat online. Redaksi Ring mencubut Magram Visa. Siapa ini? Jangan bercanda ya. Balasan muncul cepat sekali. Tempatku dingin, grup mendadak hening.
Tidak ada yang berani mengetik selama hampir 10 menit. Lalu tiba-tiba, akun itu keluar sendiri dari grup. Timothy Arsa has left the group. Rani membeku menatap layar ponselnya, jantungnya berdetak cepat, tangannya gemetar. Ia ingin percaya itu hanya ulah iseng seseorang yang mencoba menakut-nakuti. Tapi sesuatu di dalam dirinya menolak logika itu. Ia ingat betul tatapan Timothy di hari terakhir, tatapan yang menyimpan pesan belum selesai. Sepanjang hari, Rani tidak fokus kuliah. Suara dosen terdengar jauh, seperti bergema di balik dinding kaca. Ia melihat ke kursi kosong di pojok belakang. Kursi tempat Timothy biasanya duduk, rapi, dengan buku catatan di atas meja. Sekarang kursi itu tetap kosong, tapi anehnya setiap kali ia menatapnya, ia merasa ada bayangan samar yang duduk di sana. Menunduk seolah masih mencatat sore harinya saat ia pulang. Hujan turun deras, jalanan kampus becek dan sepi. Rani berjalan cepat, tapi di pertigaan koridor ia mendengar sesuatu. Notifikasi pesan dari ponselnya. Ia membuka layar, dan matanya membulat. Satu pesan masuk tanpa nama pengirim, hanya nomor tak dikenal. Kamu temanku kan Rani? Ia hampir menjatuhkan ponsel itu. Pesan itu muncul begitu saja, tanpa riwayat sebelumnya. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada yang sedang mempermainkannya. Mungkin salah kirim, tapi bagaimana mungkin orang lain tahu namanya dan mengirim pesan dengan kalimat seperti itu? Tak lama kemudian, pesan lain muncul. Terima kasih sudah peduli waktu itu. Aku senang kamu mau dengar aku bicara. Dan di bawahnya foto, bukan foto baru, melainkan foto yang pernah Rani kirim ke Timothy 2 minggu lalu. Saat mereka belajar bersama di taman kampus, wajahnya memucat. Ia tahu hanya 2 orang yang punya foto itu, dirinya dan Timothy. Tangannya gemetar hebat saat menulis balasan. Siapa kamu sebenarnya? 3 titik pengetikan muncul, lalu lenyap. Tak ada balasan. Malamnya, grup kelas kembali ribut. Seseorang mengunggah tangkapan layar menunjukkan akun Timothy Arsa, mengirim pesan pribadi ke beberapa orang dengan kalimat berbeda-beda. Aku kangen kalian. Jangan pura-pura lupa aku ya. Bahkan ada yang mendapat foto balkon tempat ia melompat. Semua terjadi di jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Sebagian ketakutan, sebagian lagi malah tertawa. Wah, arwahnya eksis banget ya. Udah kayak influencer. Bisa jadi si hacker yang iseng hapus aja nomornya. Namun malam itu, semua yang menerima pesan tersebut mengalami hal yang sama. Ponsel mereka tiba-tiba panas, layar berkedip. Dan saat mereka mencoba menyalakannya lagi, wallpaper berubah menjadi foto kampus malam hari. Diambil dari atas balkon lantai 2. Rani menatap ponselnya dalam diam. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sesuatu atau seseorang sedang mencoba berbicara dari balik layar itu. Sesuatu yang dulu diabaikan, dihina, dan kini menuntut untuk didengar. Ia menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras. Dalam kilatan petir, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon akasia depan kosnya. Tubuhnya tegap, kepalanya sedikit miring, dan wajahnya samar tapi tak asing. Suara pesan masuk kembali terdengar. Rani menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di sana hanya ada satu kalimat pendek, tanpa nama pengirim. Aku sudah bilang, aku masih di sini. Dan kali ini, huruf-hurufnya muncul perlahan, satu persatu, seolah sedang diketik langsung dari tempat yang tak lagi hidup. Sejak malam itu, kampus Mahardika berubah, entah karena rasa takut, rasa bersalah, atau mungkin sesuatu yang benar-benar tak terlihat sedang berkeliaran di sana. Koridor yang biasanya ramai kini terasa dingin dan bergaung. Mahasiswa lebih cepat pulang. Satpam menambah patroli malam, dan gosip-gosip mulai menyebar di setiap pojok kelas. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah di tangga Fakultas Fisip saat kampus sudah kosong. Ada juga yang bilang, setiap kali lewat balkon lantai 2, tempat Timothy mengakhiri hidupnya, lampu di sana selalu berkedip pelan, seperti bernafas. Awalnya, Rani pikir itu cuma kebetulan, tapi satu persatu kejadian aneh mulai muncul, dan semua mengarah ke satu hal. Timothy belum pergi malam itu. Raffi, salah satu senior yang dulu paling sering mengolok-olok Timothy, sedang lembur di ruang himpunan mahasiswa. Ia dikenal sebagai sosok keras kepala dan suka pamer, dan malam itu ia sedang menyiapkan banner untuk acara kampus. Sekitar pukul 11, listrik tiba-tiba padam,
Hasil PLN kampret lagi. Gerutunya ia menyalakan senter ponsel dan berjalan ke koridor untuk memeriksa. Namun begitu ia melangkah keluar, angin dingin menerpa wajahnya. Seluruh gedung terasa membeku, koridor fisik panjang dan sempit. Hanya diterangi cahaya redup dari luar jendela. Dari ujung lorong, Raffi mendengar suara langkah kaki, tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Ia mengira itu satpam, tapi saat ia berseru, "Pak, itu listriknya mati lagi ya?" Tidak kena ada jawaban. Hanya langkah itu yang makin mendekat. "Woi, siapa tuh?" Raffi menegaskan suaranya, menyorotkan senter ke arah ujung lorong. Tak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu masih terdengar. Sekarang di belakangnya. Ia berbalik cepat, namun koridor kosong. Senter di tangannya bergetar pelan karena tangan Raffi gemetar. Ia melangkah mundur menelan ludah, kemudian di cermin panjang di ujung koridor yang biasa dipakai mahasiswa bersiap sebelum presentasi. Ia melihatnya, sosok berpakaian lusuh berdiri di balik pantulan cermin. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan di bawahnya, noda merah seperti darah mengalir di sisi pelipis. "Timothy?" bisik Raffi tanpa sadar. Sosok itu mengangkat kepalanya pelan, mata hitam legam itu menatap langsung ke arah Raffi. Lalu tersenyum-senyum yang kaku, tidak manusiawi. Lampu koridor menyala sekejap, dan sosok itu lenyap. Raffi berlari keluar ruangan sambil menjerit. Esok paginya, ia ditemukan pingsan di depan gedung fakultas. Dengan wajah pucat dan tangan berlumur debu. Ketika sadar, ia hanya bisa bergumam lirih, "Dia balik. Dia nggak tenang." Kabar itu cepat menyebar. Mahasiswa mulai menakuti gedung FISIP. Seperti bangunan terkutuk, dalam seminggu, ada 3 laporan berbeda tentang penampakan serupa. Bayangan seseorang berjalan di balkon lantai 2, suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu, dan pintu ruang kelas yang terbuka sendiri meski sudah dikunci, CCTV yang dipasang kampus. Merekam sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dalam rekaman malam hari itu, di menit ke-03.17, terlihat bayangan samar di balkon lantai 2. Bentuknya menyerupai tubuh seseorang berdiri, namun tidak ada kepala yang jelas. Hanya siluet yang bergoyang pelan di bawah cahaya lampu. Petugas keamanan mencoba memperjelas rekaman itu, tapi hasilnya malah semakin aneh. Gambar menjadi bergetar, dan muncul noise berbentuk wajah samar menatap kamera. Beberapa mahasiswa yang menonton video itu mengaku mendengar suara berbisik dari speaker laptop mereka. Suara lembut seorang pria berkata, "Kalian nggak tahu rasanya sendirian." Rani semakin gelisah. Ia terus bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Timothy berdiri di bawah hujan. Pakaiannya basah menempel di tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia memandang Rani dengan sorot sedih, bukan marah. "Aku hanya ingin punya teman," katanya lirih dalam mimpi itu. Kemudian dari mulutnya menetes air hitam pekat dan tubuhnya perlahan larut bersama air hujan. Rani terbangun sambil menangis, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap jam, pukul 02.04. Waktu yang sama dengan saat pesan pertama dari Timothy muncul beberapa hari lalu. Sejak saat itu, Rani mulai mendengar hal-hal aneh di kosnya. Suara langkah kaki di depan pintu padahal tidak ada siapa-siapa. Suara ketukan jendela dari luar padahal kamar itu di lantai 2. Dan yang paling membuatnya takut, suara lirih yang memanggil namanya dari dalam lemari, "Rani." Lembut memelas seperti seseorang yang memohon untuk didengar. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu, membaca doa, tapi entah kenapa, setiap kali ia berusaha tidur, lampu selalu berkedip 3 kali sebelum padam total. Meninggalkan bayangan samar di dinding. Bayangan seorang pria dengan bahu sempit dan kepala menunduk. Di kampus, semua orang kini mulai takut menyebut nama Timothy. Namun rasa takut itu diselimuti rasa bersalah. Mereka tahu dalam hati kecil masing-masing, mereka turut membuat anak itu mengakhiri hidupnya, tapi hanya Rani yang bisa merasakan bahwa arwah Timothy belum pergi. Ia bukan sekadar gentayangan tanpa arah, ia sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang, dan setiap malam Rani semakin yakin satu hal. Timothy tidak hanya ingin membalas dendam, ia masih mencari teman yang dijanjikannya, meski dari dunia yang berbeda. Kalimat itu terus menggema di kepala Rani, menyesakkan setiap helaan napasnya.
Hari-hari di kampus kini terasa seperti hidup di bawah bayangan hitam yang tak kasat mata. Semua orang berusaha melupakan. Tapi semakin keras mereka menolak, semakin sering hal-hal aneh terjadi. Bau tanah basah sering tercium di koridor fakultas, terutama di dekat balkon tempat Timothy mengakhiri hidupnya. Kadang kursi kelas berderit sendiri, atau papan tulis yang tiba-tiba menulis satu kata tanpa kapur di tangan siapapun. Aku di sini. Suatu pagi yang muram, Rani masuk ke kelas lebih awal. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman kampus dan udara terasa lembab. Ia duduk di barisan depan, mencoba menenangkan pikirannya dengan membuka catatan kuliah. Tapi saat menunduk, matanya menangkap sesuatu di bawah meja. Sebuah buku lusuh berwarna biru tua, sampulnya sobek di tepi. Penuh debu dan bercak air, di pojok kanan atas tertulis nama Timothy Arsa 2023. Rani tertegun. Ia mengenali tulisan tangan itu, tinta hitam yang halus, sedikit miring ke kanan, persis seperti yang sering ia lihat saat Timothy mencatat di kelas. Tangannya bergetar saat mengambil buku itu. Jantungnya berdetak cepat, seperti tubuhnya tahu lebih dulu bahwa yang akan dibacanya bukan hal biasa. Ia menatap sekitar. Kelas masih kosong. Perlahan, ia membuka halaman pertama. Tulisan di sana rapi tapi terasa berat. Aku tidak pernah benar-benar punya teman. Semua hanya basa-basi. Setiap kali aku mencoba bicara, mereka menatapku seperti benda asing. Aku belajar tersenyum, tapi bahkan itu tidak cukup untuk membuatku diterima. Rani menelan ludah, melanjutkan ke halaman berikutnya. Kadang aku berdoa agar Tuhan memberiku satu saja teman, seseorang yang mau mendengar meski hanya sekali. Aku tidak butuh banyak, cukup satu. Tulisan itu diikuti coretan-coretan hitam tak beraturan, seperti orang menekan pena terlalu keras. Halaman ketiga mulai berubah nada. Mereka menertawakanku lagi hari ini. Meme itu menyebar di grup. Aku ingin marah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku hanya duduk di pojok dan berpura-pura tidak membaca. Tapi hatiku sakit. Rasanya dada ini sesak, seperti sedang dicekik perlahan. Rani menutup mulutnya, menahan air mata. Ia terus membuka halaman demi halaman, membaca serpihan pikiran yang ditulis Timothy dalam kesepian yang dalam. Ada doa, ada kemarahan yang ditekan, dan ada kalimat-kalimat yang begitu jujur hingga menusuk. Aku sering membayangkan kalau aku pergi, apakah mereka akan sadar? Atau mungkin mereka malah tertawa lagi. Namun halaman terakhir membuat darah Rani serasa berhenti mengalir. Tulisan tangan di sana berbeda. Tidak lagi rapi, huruf-hurufnya bergetar. Tinta tampak tercampur cairan merah gelap yang sudah mengering di tengah halaman, tertulis dengan besar dan goyah. Aku tak akan pergi sendiri. Tetesan darah membentuk jejak seperti jari yang menyeret pena dengan paksa. Rani terbelalak. Ia menutup buku itu cepat-cepat, tapi perasaan dingin merayap naik di punggungnya. Ruangan yang semula hangat kini terasa seperti dibungkus udara lembab yang membeku. Ia menatap pintu kelas pun tertutup rapat. Tapi entah kenapa, ia bisa mendengar suara langkah pelan di lorong luar. Tok, 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 pintu kelas bergetar pelan, seolah seseorang berdiri di luar. Rani menahan napas. Siapa di luar? Suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya suara langkah menjauh perlahan. Lalu hening sejak hari itu. Malam-malam Rani tidak pernah sama. Setiap malam, tepat pukul 2:44, terdengar 3 ketukan di jendela kosnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Ia mencoba mengabaikan, berpura-pura tidur, tapi rasa dingin merambat di udara setiap kali ketukan itu datang. Suatu malam ia memberanikan diri untuk membuka gorden. Di luar hujan baru saja reda. Lampu jalan memantulkan genangan air di bawah pohon. Tak ada siapapun. Tapi saat matanya menunduk, ia melihat jejak kaki berlumpur. Satu pasang menempel jelas di lantai balkon kamar kosnya. Jejak itu menuju ke arah jendela dan berhenti tepat di bawah kaca tempat Rani berdiri. Ia menjerit pelan dan menutup gorden cepat-cepat, tapi rasa dingin itu tak pergi. Malam itu ia tidak bisa tidur, dan ketika akhirnya terlelap menjelang subuh, ia bermimpi buruk lagi. Dalam mimpinya ia berada di ruang kelas yang gelap, cahaya bulan menyorot meja-meja kosong. Di salah satu meja, seseorang duduk membelakanginya, menunduk, menulis sesuatu dengan tangan gemetar. Rani melangkah mendekat. Timothy? Suaranya pelan, sosok itu berhenti menulis.
lalu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Bibirnya bergetar, membentuk kalimat yang membuat jantung Rani hampir berhenti berdetak. "Aku tak akan pergi sendiri, Rani. Kamu kan temanku." Suara itu berubah serak, kemudian tawa lirih bergema di seluruh ruangan. Rani berlari, tapi setiap pintu yang ia buka hanya mengarah ke ruang yang sama. Ruang kelas dengan sosok itu masih duduk di pojok. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, napasnya memburu. Keringat dingin menempel di leher. Ia menatap ke arah jendela. Gordon terbuka separuh. Padahal tadi malam sudah ia tutup rapat. Di bawah jendela, tanah basah menempel di lantai kos, membentuk jejak langkah yang berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Rani menatapnya tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Bau tanah lembab memenuhi kamar, bercampur dengan aroma besi. Seperti darah di meja, buku catatan Timothy yang ia bawa dari kampus kini terbuka sendiri, memperlihatkan halaman terakhir yang tertulis dengan darah, tapi kini ada tambahan satu kalimat di bawahnya, yang sebelumnya belum ada. Tulisan itu segar merah, seperti baru saja ditulis. "Sekarang aku sudah punya teman," Rani menjerit. Menjatuhkan buku itu ke lantai, lampu kamar berkedip 3 kali lalu padam total. Dalam gelap, suara napas seseorang terdengar sangat dekat di belakangnya, dan di antara desah napas itu, suara lirih yang dulu hanya muncul dalam mimpi, kini berbisik tepat di telinganya. "Terima kasih, Rani, kamu temanku sekarang." Bisikan itu masih terus terngiang di kepala Rani, bahkan saat matahari telah lama naik. Suara itu seperti menempel di pikirannya, membuat dunia terasa dingin dan kelam meski siang hari. Ia tidak tahu apakah semua yang dialaminya nyata atau hanya halusinasi akibat rasa bersalah yang terus menghantui. Tapi sejak malam itu, Rani tahu satu hal dengan pasti. Arwah Timothy belum pergi. Kabar buruk pertama datang 2 hari kemudian. Rio, salah satu cowok yang dulu paling sering membuli Timothy, ditemukan tewas terjatuh dari tangga fakultas. Anehnya, tubuhnya ditemukan dalam posisi menunduk, seolah ia sengaja melompat dengan kepala terlebih dahulu. Tulang lehernya patah parah. Di dinding tangga, tepat di samping tempat tubuhnya tergeletak, terdapat tulisan besar dari darah. "Sahabat." Tulisan itu tampak seperti dicoretkan dengan jari, kasar, tidak beraturan, tapi jelas terbaca. Tidak ada yang tahu dari mana darahnya berasal. Tubuh Rio tak memiliki luka terbuka yang cukup untuk menulis sepanjang itu. Polisi datang, garis kuning dipasang, dan fakultas ditutup sementara. Tapi bagi mahasiswa, gosip menyebar lebih cepat dari penyelidikan resmi. Banyak yang bilang mereka mendengar tawa samar sebelum Rio jatuh. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di ujung tangga. Rani mendengarnya semua, tapi memilih diam di dalam hatinya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kata "sahabat" itu terlalu mirip dengan kata terakhir yang Timothy ucapkan dalam mimpinya. 2 hari berikutnya, korban kedua ditemukan. Kali ini Della, gadis yang dulu membuat meme kematian Timothy dan menyebarkannya di grup kampus. Ia ditemukan tenggelam di kolam belakang fakultas. Padahal kolam itu dangkal, bahkan tidak sampai pinggang orang dewasa. Tubuhnya terapung dengan mata terbuka lebar, seolah sedang menatap seseorang di atas permukaan air. Di dinding beton di tepi kolam, kembali muncul tulisan merah yang sama. "Sahabat." Petugas kebersihan yang pertama kali menemukannya bersumpah melihat air kolam berwarna merah sebelum mereka datang. Tapi saat petugas keamanan tiba, airnya sudah kembali jernih. Hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Kampus mulai panik. Dekan memerintahkan upacara doa bersama di aula. Dosen, mahasiswa, bahkan penjaga kampus turut hadir. Mereka menyalakan lilin dan berdoa untuk arwah Timothy, juga untuk kedamaian kampus yang kini terasa seperti tempat kutukan. Namun di tengah doa, lampu aula tiba-tiba padam serentak. Teriakan kecil terdengar. Beberapa lilin jatuh dan padam. Dalam gelap itu, seseorang menjerit histeris. Ketika lampu menyala kembali, mereka menemukan tulisan baru di dinding belakang aula. Tidak ada yang melihat siapa yang membuatnya, tapi semua bisa membacanya dengan jelas. Semua sahabat harus ikut, huruf-hurufnya merah segar, seperti baru ditulis dengan darah. Keesokan harinya, korban ketiga muncul, Bayu, ketua kelompok bercanda yang dulu mengolok-olok cara bicara Timothy, ditemukan di kamar mandi fakultas, dengan leher patah menghadap ke belakang. Di kaca wastafel tertulis dengan jari berdarah, "Sahabat."
Kini tak ada yang berani ke kampus sendirian. Bahkan siang hari pun terasa mencekam. Setiap sudut gedung seperti menyimpan mata tak terlihat yang mengawasi. Angin yang berembus dari ventilasi membawa bisikan samar yang terdengar seperti nama seseorang. Timothy. Timothy. Rani tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat Timothy muncul di benaknya. Dengan mata hitam legam dan bibir yang terus tersenyum dingin, ia tidak tahu harus merasa apa, takut atau iba. Sebagian dirinya berbisik bahwa Timothy hanya ingin menuntut keadilan. Tapi sisi lain tahu, ini bukan tentang keadilan lagi. Ini tentang balas dendam. Pihak kampus mencoba menghapus tulisan-tulisan di dinding. Tapi anehnya, huruf-huruf merah itu selalu muncul kembali keesokan paginya. Bahkan setelah dicat ulang, kata sahabat muncul lagi di tempat yang sama, dengan warna yang sama. Rani mulai memperhatikan sesuatu. Setiap tulisan itu muncul. Baunya selalu sama, bau tanah basah dan besi. Persis seperti bau yang muncul di kamarnya. Saat ketukan misterius itu terdengar, ia mulai yakin Timothy benar-benar kembali. Dan ia mulai takut kalau dirinya menjadi bagian dari rencana itu. Sore itu, Rani memutuskan untuk pergi ke fakultas seorang diri. Ia ingin memastikan sesuatu. Apakah kutukan itu memang nyata atau hanya permainan pikiran? Gedung terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer yang dingin. Ia berjalan menyusuri koridor tempat Rio ditemukan. Udara di sana lebih dingin dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip pelan. Rani menelan ludah, mendekat ke dinding tempat tulisan sahabat pertama kali muncul. Catnya sudah mengelupas. Tapi samar-samar, tulisan merah itu masih terlihat. Seolah tak mau hilang tiba-tiba. Udara berubah berat. Lampu mati satu persatu, meninggalkan Rani dalam kegelapan total. Dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki. Pelan namun jelas mendekat. Tok, tok, tok. Siapa di sana? Teriak Rani, suaranya gemetar, tak ada jawaban. Hanya langkah yang terus mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Rani memejamkan mata. Napasnya tersengal. Saat ia berbalik cepat, tidak ada siapapun. Tapi di dinding tempat ia berdiri, kini muncul tulisan baru segar merah darah. Rani, sahabatku. Tubuh Rani lunglai. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding itu. Hangat, seolah darahnya masih segar. Di ujung matanya, bayangan seseorang berdiri di bawah cahaya lampu terakhir yang masih menyala Timothy. Pakaiannya masih sama seperti hari ia ditemukan. Kemeja putih kusut dengan noda gelap di dada, wajah pucat dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Ia melangkah perlahan ke arah Rani. Kenapa takut? Suaranya datar, bergema di ruangan kosong. Aku kan cuma ingin punya teman. Rani mundur, air matanya jatuh tanpa sadar. Timothy, berhenti tolong. Tapi langkah itu tak berhenti. Timothy terus berjalan mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah berlumpur di lantai. Sekarang semua sudah jadi sahabatku, Rani. Bisiknya pelan. Tinggal kamu yang belum. Rani berteriak dan berlari keluar koridor. Suara langkah Timothy mengejarnya sampai ke pintu keluar. Saat ia menoleh sekali lagi, bayangan itu sudah hilang. Tapi di dinding luar fakultas, terpampang tulisan besar berwarna merah. Semua sahabat harus ikut. Dan dari dalam gedung, terdengar tawa pelan serak yang semakin lama semakin keras. Tawa yang bukan dari dunia manusia. Tawa serak dari dalam gedung itu masih menggema di telinga Rani saat ia berlari menuruni halaman kampus. Langit gelap, awan hitam menggulung seakan hendak menelan seluruh bangunan Universitas Mahardika. Napas Rani tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ia tak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang mimpi. Hanya satu hal yang pasti. Timothy belum tenang, semua sahabat harus ikut. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Seakan menjadi mantra yang menghantui setiap langkah, kakinya berhenti di depan gedung FISIP. Gedung tempat semua ini dimulai, dan tempat arwah Timothy masih bergentayangan. Langit mulai menurunkan gerimis. Hujan turun pelan, kemudian deras. Rani memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar antara dingin dan ketakutan. Tapi di dalam dadanya ada dorongan kuat, suara hati yang memaksa. Kau harus menyelesaikannya, Rani. Hanya kau yang tahu kebenarannya. Ia melangkah pelan menuju balkon lantai 2, tempat tubuh Timothy ditemukan beberapa minggu lalu. Tangga itu terasa begitu panjang, tiap anak tangganya mengeluarkan bunyi berderit.
seperti menahan beban kenangan yang terlalu berat. Ketika sampai di atas, hujan semakin deras, petir sesekali menyambar langit, menerangi halaman basah di bawah sana. Tempat yang dulu menjadi saksi kematian seseorang yang tak bersalah. Rani berdiri di tepi balkon, air matanya bercampur dengan hujan yang menetes dari rambutnya. Timothy, suaranya parau, hampir tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Kalau kau bisa dengar aku minta maaf. Suara itu pecah. Rani jatuh berlutut, memegangi dada yang terasa sesak. Semua ini salahku. Aku diam waktu seharusnya aku bicara. Aku lihat malam itu. Aku lihat semuanya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa hawa lembab bercampur bau tanah basah dan besi. Bau yang selama ini menghantuinya di kos, di kampus, di mimpi. Rani memejamkan mata, menahan tangis yang semakin dalam. Waktu itu, katanya terbata, aku lihat mereka, Rio, Bayu, dan 2 senior lain. Mereka dorong kamu, mereka marah karena kamu laporin kelakuan mereka ke dosen. Mereka pikir itu lucu. Aku takut, Timothy. Aku cuma sembunyi di balik tiang. Aku lihat kamu jatuh, aku lihat darahmu, tapi aku nggak lakukan apapun. Petir menyambar keras. Seluruh kampus berguncang. Lampu-lampu taman padam bersamaan, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi kilatan cahaya langit. Dan di tengah kilat itu, ia melihatnya sosok Timothy berdiri di ujung balkon. Basah kuyup oleh hujan, wajahnya rusak, separuh tengkoraknya terlihat, darah mengalir dari matanya seperti air mata merah pekat, bajunya robek, lehernya bengkok ke arah yang mustahil. Namun matanya masih sama, tatapan penuh luka, penuh kesepian. Rani menjerit, tapi suaranya tertelan badai. Ia mundur 1 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Timothy, aku minta maaf. Sosok itu tidak bicara. Ia hanya menatapnya lama. Kemudian dari mulut yang sobek keluar suara yang bukan suara manusia. Kenapa diam, Rani? Suara itu bergema dalam kepalanya, bukan di telinga. Seperti bisikan yang menembus langsung ke dalam pikirannya. Aku takut, jawab Rani lirih. Takut kehilangan teman, atau takut kehilangan nyawa. Timothy melangkah maju, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur bercampur darah. Di lantai balkon, Rani mundur, tapi punggungnya sudah menempel pada pagar besi yang dingin. Petir kembali menyambar, membuat bayangan Timothy semakin jelas. Wajahnya kini hanya berjarak 1 meter dari wajah Rani. Darah dari matanya menetes ke lantai, lalu menetes ke tangan Rani yang gemetar. Aku cuma mau mereka tahu rasanya disakiti, kata Timothy dengan nada datar, namun penuh kepedihan. Aku cuma mau mereka tahu rasanya sendirian. Rani menangis terseduh-seduh. Mereka sudah dapat balasannya, Tim. Mereka semua sudah mati. Tolong hentikan, jangan lanjutkan lagi. Biarkan mereka pergi, dan biarkan dirimu tenang. Hujan semakin deras, angin menerbangkan rambut Rani yang menempel di wajahnya. Arwah Timothy memiringkan kepala, ekspresinya di antara kemarahan dan kesedihan. Tenang, gumamnya, aku tidak akan tenang. Bukan sampai semua tahu. Termasuk kamu. Rani menahan napas. Apa maksudmu? Timothy menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Suaranya berubah menjadi bisikan dingin. Kamu ada di sana malam itu. Rani, kamu lihat semuanya, tapi kamu diam, kamu biarkan aku jatuh. Jadi sekarang, kamu juga bagian dari mereka. Rani memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang menghantam dadanya seperti badai. Aku tahu, Tim. Aku salah. Aku pengecut. Tapi aku menyesal. Dia berteriak sekuat tenaga, sampai suaranya serak. Kalau aku bisa gantiin kamu, aku mau. Tapi tolong, jangan benci aku lagi. Kilatan petir memecah langit. Seketika udara di sekitarnya menjadi dingin membeku. Saat Rani membuka mata, Timothy sudah tak lagi berdiri. Ia kini melayang, tubuhnya membentuk kabut pekat yang berputar di sekelilingnya. Penyesalan tidak cukup, suara itu terdengar dari segala arah. Tidak ada yang bisa ganti kematian, Rani. Tidak ada. Lantai balkon bergetar, pagar besi tempat Rani bersandar berderit keras, seolah hendak patah. Rani menjerit dan berlari ke tengah balkon. Tapi langkahnya terpeleset karena genangan air hujan. Ia jatuh tersungkur, tangannya berlumur lumpur dan darah. Saat ia mengangkat wajah, sosok Timothy berdiri di atasnya. Namun kali ini, tatapan matanya berubah, tak lagi sekadar marah.
Ada kesedihan mendalam di sana, seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa dendamnya telah menelan segalanya. Kalau aku pergi, bisik Timothy lirih, apa kamu akan ingat aku? Air mata Rani mengalir deras. Ia mengangguk pelan. Aku janji Tim, aku nggak akan lupa, aku akan ceritakan semuanya, supaya nggak ada lagi yang ngerasa sendirian kayak kamu. Hening sejenak. Dalam gelap itu Rani merasakan sesuatu menyentuh pipinya, lembut, dingin dan basah. Lalu suara itu samar tapi jelas, berbisik untuk terakhir kalinya. Terima kasih, sahabatku. Ketika lampu kampus kembali menyala, hujan mulai reda, balkon itu kosong. Tidak ada siapapun di sana kecuali Rani yang berlutut sambil menangis. Dan di dinding belakang tempat Timothy dulu jatuh, hanya tersisa satu tulisan yang memudar, seolah perlahan-lahan menghilang bersama sisa hujan. Aku sudah punya sahabat, namun meski tulisan itu memudar, hawa dingin di sekitarnya tidak ikut hilang. Udara di balkon tetap berat, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Rani berdiri perlahan, menatap langit yang mulai berwarna kelabu. Kamu udah tenang kan, Tim? Katanya pelan, tapi tidak ada jawaban, hanya angin yang menjawab, membawa bisikan samar yang tak bisa ditangkap sepenuhnya. Malam itu Rani tidak langsung pulang ke kos. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Perasaan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Ia masih bisa merasakan tatapan dari balik bayangan, meski tidak lagi sekuat sebelumnya. Lalu entah dorongan dari mana, Rani memutuskan satu hal. Ia harus menebus semua dosa yang telah dibiarkan terjadi. Ia teringat pada buku catatan Timothy yang ia simpan. Di halaman terakhir, di bawah tulisan berdarah, "Aku tak akan pergi sendiri." Ada satu kalimat kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Semua akan tenang jika mereka diingat. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan hanya meminta maaf, tapi mengingat, mengakui, menyuarakan nama mereka yang telah hilang tanpa suara. Malam itu juga, ia memutuskan untuk melakukan ritual penebusan di aula fakultas, tempat seluruh mahasiswa dulu berkumpul, tempat tawa dan ejekan sering terdengar, tempat luka pertama Timothy dimulai. Hujan berhenti ketika Rani tiba di aula. Udara lembab dan dingin menyambutnya. Aula itu gelap, hanya diterangi cahaya dari deretan lilin kecil yang ia bawa di tangan. Ia menyalakan lilin satu persatu, menyusunnya melingkar di tengah ruangan, lalu duduk di tengah lingkaran itu. Di depannya ia letakkan foto Timothy, juga potongan kertas berisi nama-nama korban perundungan kampus, yang dulu pernah diberitakan tapi dilupakan. Ada 5 nama termasuk Timothy. Semuanya mahasiswa yang meninggal misterius dalam 2 dekade terakhir. Rani menarik napas panjang. "Aku tahu kalian gak mau dilupakan. Aku tahu rasa sakit kalian masih ada di sini," ucapnya. Suaranya bergetar, "Aku di sini buat minta maaf, buat bantu kalian tenang." Suara rintik hujan di atap aula terdengar seperti bisikan samar. Lilin-lilin bergetar, apinya menari pelan. Lalu perlahan, satu demi satu padam. Tanpa tiupan angin, Rani menegakkan tubuhnya. Matanya menyapu ruangan yang kini setengah gelap. "Timothy?" Panggilnya pelan, tidak ada jawaban, hanya sunyi. Namun sesaat kemudian ia melihatnya. Bayangan di dinding aula, awalnya hanya satu, berdiri tegak di ujung ruangan. Tapi dalam hitungan detik, bayangan itu membelah menjadi 2, 3, 4, hingga akhirnya ada 5 sosok berdiri di sekeliling lingkaran lilin. Semua berpakaian seperti mahasiswa, tapi wajah mereka rusak, kabur dan gelap. Salah satunya Rani kenali dengan jelas. Timothy. Ia berdiri di antara mereka. Matanya menatap lurus ke arah Rani. "Kenapa kalian belum tenang?" Rani berbisik. Air matanya jatuh tanpa sadar. Suara Timothy terdengar pelan tapi jelas, seperti datang dari berbagai arah sekaligus. "Kami tidak dilupakan karena mati. Kami dilupakan karena mereka pura-pura tidak melihat." Suara itu diikuti oleh bisikan lain. "Aku dilempar ke jurang. Aku disiram cat karena beda. Aku dikurung di gudang semalaman. Aku dihina sampai nggak sanggup hidup." Rani menutup telinganya. Tapi bisikan itu justru semakin keras. Suara tangis, tawa histeris, jeritan, semuanya bercampur menjadi satu, menggema di seluruh aula. Lilin-lilin menyala kembali dengan sendirinya. Tapi kini apinya berwarna biru pucat, menari seperti arwah yang menuntut. "Cukup, aku tahu kalian terluka. Tapi ini bukan caranya." Rani berteriak.
Suaranya pecah di tengah keheningan. Namun arwah-arwah itu terus mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Timothy berada paling depan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala merah. Caranya adalah dengan diingat Rani. Katanya lirih. Kau janji akan mengingat kami. Rani mengangguk sambil menangis. Iya, aku janji. Aku akan ceritain semuanya. Aku akan buat semua tahu kalau kalian gak mati sia-sia. Seketika, ruangan itu bergetar. Suara benda-benda jatuh terdengar dari segala arah. Lilin-lilin padam bersamaan, menyisakan gelap pekat. Dari dalam kegelapan, Rani merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, licin tapi lembut. Sekarang kamu gak sendiri, bisik Timothy di telinganya. Sekarang kita semua punya teman. Setelah itu semuanya gelap total. Keesokan paginya, penjaga kampus menemukan aula dalam keadaan berantakan. Lilin-lilin berserakan di lantai dan di tengah ruangan. Rani tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya kedinginan dan basah oleh air hujan yang entah bagaimana bisa menembus dari atap. Di papan tulis belakang aula, ada tulisan besar berwarna merah, seolah dibuat dengan jari berdarah. Sekarang kami semua punya teman. Kampus Mahardika langsung ditutup sementara untuk penyelidikan dan pembersihan spiritual. Tapi gosip segera menyebar. Mahasiswa yang masih tinggal di asrama mengaku sering mendengar langkah kaki di aula kosong, suara bisikan di lorong malam hari. Bahkan penampakan sosok lelaki berjaket abu-abu berdiri di balkon FISIP. Beberapa bulan kemudian, kampus dibuka kembali. Namun gedung FISIP lantai 2 ditutup permanen. Tidak ada yang berani ke sana konon. Setiap kali hujan turun, kaca jendelanya memantulkan bayangan sekelompok mahasiswa berdiri bersama, saling berpegangan tangan dalam lingkaran cahaya biru. Dan di antara mereka, selalu ada satu sosok perempuan dengan mata sembab, Rani. Sejak saat itu, cerita tentang arwah Timothy dan sahabat-sahabatnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di Universitas Mahardika. Beberapa menganggapnya mitos, sebagian menganggapnya peringatan, tapi bagi mereka yang pernah mendengar suara langkah di koridor malam hari, mereka tahu satu hal. Di kampus itu tidak ada yang benar-benar sendiri, karena setiap tawa bisa menjadi jeritan, setiap ejekan bisa menjadi doa, dan setiap kesepian bisa memanggil arwah yang tak mau dilupakan